Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gupron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Program Studi Manajemen semester 4. NIM saya 2892050006. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas UTS dengan mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sariku Sumaningtias, SIP SEMM. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem manajemen logistik. Sistem manajemen logistik merupakan segala usaha terpadu guna pencapaian tujuan logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dalam sistem logistik dapat berbeda-beda. Misalnya, tujuan biaya yang serendah mungkin atau tujuan penyimpanan barang yang awet dan sebagainya. Maka perlunya merancang suatu sistem logistik yang disesuaikan dengan tujuan ditentukan sehingga sistem tersebut akan mampu memberikan hasil yang dikehendaki. Sistem logistik juga dalam suatu organisasi perusahaan sebenarnya merupakan kaitan atau hubungan dari kegiatan logistik dengan unit-unit operasi lainnya. Operasi perusahaan seperti bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan logistik itu sendiri. Selanjutnya itu menurut James C. Johnson, sistem manajemen logistik bahwa keberadaan sistem di perusahaan atau pabrik akan ditentukan oleh faktor input dan output. Kedua faktor ini saling melengkapi dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang akan membentuk satu sistem. Hal inilah yang dikatakan sistem manajemen logistik. Faktor-faktor input dari sistem manajemen logistik adalah faktor bahan mentah, bahan baku, saku cadang, dan komponen lainnya yang mendukung. Sedangkan pengaruh-pengaruh dari luar perusahaan yang mempengaruhi kegiatan logistik seperti yang pertama ada struktur industri, yang kedua ada pasar yang dituju, ketiga ada peraturan pemerintah, yang keempat strategi bersaing, yang kelima ada keadaan perekonomian, yang keenam manajemen penyelia dan tujuan kebiasaan pembeli. Faktor sistem logistik, operasi perusahaan dari dalam dan luar organisasi perusahaan sangat mempengaruhi kegiatan logistik. Karena kegiatan ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus selalu mempertimbangkan kepentingan bagian lain. Lalu faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam sistem terpadu organisasi perusahaan adalah yang pertama, pengumpulan, yaitu kegiatan pengumpulan sejumlah barang dari sebagian barang yang ditunjuk guna penjualan akhir ke konsumen. Yang kedua adalah penyimpanan, kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang dan fungsi penyimpanan biasanya disebar di antara perusahaan di dalam kelompoknya. Yang ketiga ada transfer, suatu mekanisme transformasi dari suatu atau beberapa macam barang yang harus diubah bentuknya secara fikih guna menunjangkan transaksi. Selanjutnya yang keempat adalah penyebaran, menempatkan produk yang disesuaikan dengan jenis klasifikasi pada tempat tertentu dan waktu yang tepat. Yang kelima ada pembiayaan, anggaran keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan guna melaksanakan kegiatan logistik. Biaya logistik diusahakan seefisien mungkin. Selanjutnya komunikasi, penyampaian ide, konsep, gagasan, informasi ke arah hasil yang diharapkan. Komunikasi harus terus berlangsung selama produk barang ditransfer sesuai dan disimpan dalam menghadapi perubahan transaksi di masa mendatang. Selanjutnya yaitu unsur sistem manajemen logistik. Ada 5 unsur yang digabungkan untuk membentuk sistem logistik dalam organisasi perusahaan. Unsur tersebut adalah yang pertama ada struktur fasilitas, yang kedua ada transportasi, yang ketiga ada perkomunikasi, yang keempat ada pengelolaan media, yang kelima dan penyimpanan. Oke, yang selanjutnya itu kinerja logistik perusahaan. Kinerja aktivitas logistik harus mampu menghasilkan laba optimum bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik kepada para pelanggan. Untuk mewujudkan Bowersock 1998 menetapkan komponen ukuran kinerja yaitu the natural of logistic performance was identified to include terus capability dan availability and quality.
Berdasarkan definisi tersebut, kinerja logistik dapat diukur oleh 3 komponen penting, yaitu ukuran kapabilitas, ketersediaan, dan mutu. Sedangkan siklus kerja total adalah meliputi waktu yang bisa diukur dalam satuan hari, mulai dari penempatan pesanan sampai dengan kiriman yang diterima pelanggan atau shipment, placement, dan dalam distribusi fisik. Siklus tersebut diukur dari saat order transmittal sampai dengan customer delivery. Lanjut, pihak logistik harus mampu melaksanakan 4 elemen yang penting, yaitu penyerahan pesanan, ada pemrosesan pesanan, pemenuhan pesanan, ada angkutan pesanan, sesuai dengan gagasan yang ditemukan oleh Bowersock 1998. Selain memperhatikan bagian pengembangan, perusahaan juga harus mempertimbangkan antara ongkos dengan pelayanan logistik, dan pelayanan logistik mempengaruhi terhadap laba perusahaan dalam kondisi tertentu. Masalah yang harus dipecahkan oleh perusahaan adalah bagaimana strategi dan cara agar pendapat selalu lebih besar dibanding ongkos logistik agar selisihnya menjadi positif. Selanjutnya ada direct shipping. Adalah pelayanan point to point dengan menghilangkan fasilitas antara misalnya gudang dan distribution center. Barang-barang yang dikirim yaitu barang yang mudah rusak, barang yang dengan volume besar, dan produk spesial. Keuntungannya yaitu ada yang pertama, inventory dalam supply chain lebih sedikit. Yang kedua, ada waktu dari produksi ke toko lebih cepat. Yang ketiga, penanganan atau handling dan kemungkinan kerusakan produk lebih kecil. Lanjutnya itu ada tantangannya. Yang pertama itu personel toko menjadi lebih sibuk atas kiriman, berkas-berkas, dan aktivitas lebih banyak. Dan yang kedua, tidak safety stock jika ada permasalahan dengan supplier. Selanjutnya ada biaya transportasi bisa lebih tinggi. Selanjutnya ada pergudangan. Adalah produk disimpan terlebih dahulu di gudang atau di distribution center sebelum dikirim ke toko. Pengguna warehouse seperti toko-toko yang menjual produk khususnya toko baju, pakaian, dan lain-lain. Keuntungannya itu tersedia safety stock untuk antisipasi masalah pasokan dan permintaan yang berubah. Yang kedua, keuntungannya untuk pengaman terhadap masalah-masalah supply. Tantangannya yang pertama itu biaya penanganan atau handlingnya lebih tinggi. Yang kedua, biaya tenaga kerjanya lebih tinggi. Selanjutnya ada cross docking, adalah proses memindahkan produk langsung dari dermaga atau tempat penerimaan ke dermaga tempat pengiriman tanpa penyimpanan sementara. Metode seperti ini banyak digunakan oleh produsen bahan pokok. Keuntungannya bisa memperkecil resiko kerusakan inventaris karena produk menghabiskan waktu lebih sedikit. Yang kedua, ada mengurangi fasilitas distribusi. Dan tantangannya yaitu yang pertama, pergerakan barang yang selalu dipantau. Yang kedua, diperlukan pemasok yang handal dan terpercaya untuk memfasilitas praktek cross docking secara efektif. Yang ketiga itu layanan lintas dermaga memerlukan koordinasi dan perencanaan yang menyeluruh. Sekian, saya Muhammad Rizky Gufron. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.